Halo semua, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Salam sehat ya. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng berjudul Pembuat Karpet. Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Dahulu kala, hiduplah seorang pria pengrajin karpet bernama Selim. Ia selalu hati-hati saat memilih bahan pembuatan karpetnya. Ia pasti akan membeli wol yang paling lembut dan paling cerah warnanya. Selim selalu menenun karpetnya dengan teliti dan hati-hati. Itu sebabnya ia memerlukan waktu yang panjang, 18 bulan, untuk menenun sehelai karpetnya. Walau karpet buatannya sangat indah dan halus, Selim sangat miskin. Itu karena ia tidak sempat membuat banyak karpet. Pada suatu hari, ada seorang pembuat karpet pindah ke toko di sebelah toko Selim. Namanya Dennis. Setelah sekitar 1 bulan bertetangga dengan Selim, Dennis pun tahu kalau Selim hanya bisa membuat karpetnya dalam waktu 18 bulan. Suatu hari, Dennis menghampiri Selim yang sedang asik menenun karpet. Betapa bodohnya kamu ya. Tirulah aku, Selim. Beli saja wol yang paling murah. Buatlah karpet yang cepat. Kamu akan bisa membuat banyak karpet dalam 1 bulan dan menjadi kaya seperti aku. Itu kata Dennis. Selim, apa yang dilakukan dengan dia? Dia hanya tersenyum. Terima kasih atas nasihatmu, Dennis. Tapi aku lebih suka membuat 1 karpet yang indah daripada 10 karpet yang tidak bagus kualitasnya. Dennis menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar jawaban Selim. Penduduk kota ini tidak tahu apa bedanya wol berkualitas nomor 1 atau nomor 10. Mereka juga tidak mengerti yang mana tenunan yang halus dan mana tenunan yang kurang rapat. Yang penting bisa dipakai untuk alas duduk. Jeripayahmu tak ada gunanya, Selim. Ikuti saja nasihatku. Begitu kata Dennis. Lalu Dennis keluar dari toko Selim. Apa yang dilakukan Selim? Ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya dengan teliti. Ia tetap menggunakan bahan yang bagus dan menenun dengan teliti. Suatu hari, Selim menyelesaikan sehelai karpet buatannya. Ia bangga
dan asik sendiri melihat keindahan gambar yang ada di karpet itu. Tiba-tiba ia mendengar suara keramaian di depan jalan tokonya. Dennis juga mendengar suara ramai itu dan bergegas keluar tokonya. Ia berlari menyelinap di antara orang-orang yang berkerumun. Dennis akhirnya tahu siapa yang sedang dikerumuni orang-orang di jalan. Dennis sangat gembira. Ia bergegas lari kembali ke tokonya dengan penuh semangat. Siapa ya kira-kira yang dilihat Dennis? "Hari besarku akan tiba," serunya terengah-engah. Ia bergegas menarik semua karpet buatannya yang telah selesai, lalu menggelarnya di lantai tokonya. "Raja pasti akan membeli karpetku," gumam Dennis bangga. Jantungnya berdetak dengan kencang karena tak sabar. Ya, yang tadi dikerumuni orang banyak memang raja. Ia datang ke tempat itu untuk memilih karpet sendiri dan membelinya. Selin juga akhirnya tahu kalau raja berkunjung ke tempat itu. Ia tidak berkata apa-apa dan mulai memilih wol untuk karpet berikutnya yang akan ia buat. Sementara itu, raja mampir ke toko Dennis. Pengawal-pengawalnya menarik karpet itu agar raja bisa merabanya. Dengan ujung-ujung jarinya, raja memeriksa benang tenunan Dennis. "Oh, karpet ini tidak diselesaikan dengan baik. Benang-benangnya terlepas," kata raja sambil menarik sehelai benang yang memang sudah terlepas dari karpet itu. Raja lalu melepas alas kakinya dan melangkah di atas karpet itu. Ia hanya melangkah beberapa langkah saja, lalu kembali memakai alas kakinya. Sayang sekali, bahannya kasar. Ini bisa melukai kakiku. Begitu komentar raja. Kini raja melangkah mundur sehingga bisa melihat desain di hamparan karpet. Raja menggelengkan kepalanya. Desainnya juga jelek. Warnanya tidak dipadu dengan bagus. Dennis kecewa dan malu mendengar ucapan sang raja. Raja lalu keluar dari toko itu dan kemana dia? Ke toko Selin. Raja melangkah mendekati dan melihat karpet bikinan Selin yang baru selesai. Raja memeriksa tenunan karpet Selin.
Katanya dengan teliti. Tenunan karpet ini dibuat dengan sangat teliti dan rapat. Raja lalu meraba karpet bol itu dengan kedua tangannya. Sangat halus. Ini tidak akan membuat kakiku lecet. Dan betapa indah desainnya. Warnanya sangat serasi. Akan ku beli karpet ini, seru Raja puas. Betapa bangganya Selim ketika Raja dan pengawalnya membawa karpet buatannya itu ke istana. Sebelumnya, Raja berjanji akan selalu membeli karpet Selim. Raja bahkan memesan banyak karpet lagi untuk beberapa ruangan di istana. Selim menatap gembira sekantong uang emas yang dibayarkan Raja untuk sehelai karpetnya. Oh, emas ini bisa menghidupi aku selama bertahun-tahun. Untunglah Raja bersedia menunggu 18 bulan untuk setiap karpet pesanannya. Rupa Selim terharu. Bagaimana dengan Dennis? Tiba-tiba Dennis datang ke toko Selim dan berkata dengan rendah hati, "Selim, maukah kau ajari aku membuat karpet yang bagus seperti yang kau buat?" "Tentu saja. Aku kan sahabatmu. Aku akan membantumu," ujar Selim sambil menggandeng sahabatnya. Nah, begitu dongeng untuk kali ini. Apa ya pesannya dari dongeng kali ini? Kalau kita tekun dan bekerja keras, pasti akan ada hasilnya yang baik. Demikian dongeng kali ini. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.